Shalom, selamat pagi saudaraku. Senang kembali menjumpai saudara di pagi hari ini. Saya berharap kita tetap dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat datang di channel Pongko Anggur bersama saya, Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Itu semua adalah kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami mengerti dan memahami semua kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Markus 4 ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Puji Tuhan. Saudara, mengikut Tuhan dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh, serta motivasi yang murni. Sebab kita akan menghadapi banyak kesulitan dan juga penderitaan. Firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita mengikut Dia, perjalanan hidup kita akan mulus dan bebas hambatan. Bahkan murid-muridnya pun yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan juga mengalami apa yang disebut dengan masalah atau kesulitan. Contohnya saat mereka berada satu perahu dengan Tuhan Yesus. Sekonyong-konyong datanglah angin ribut atau taufan yang sangat dahsyat, sehingga mereka menjadi takut dan panik. Tentunya angin ribut itu bukan angin ribut biasa sehingga mereka takut. Karena sebagian besar murid itu notabene adalah nelayan. Sudah terbiasa menghadapi badai dan gelombang yang saat berada di lautan. Ini membuktikan badai itu benar-benar dahsyat dan berada di luar batas kemampuan mereka dalam menghadapinya, saudara. Reaksi yang ditunjukkan para murid sama dengan reaksi kita ketika badai permasalahan datang menerpa. Kita tidak lagi dapat melihat permasalahan sebagai proses ujian, tetapi sebagai beban yang melemahkan iman dan merampas sukacita kita. Kita sangat panik dan khawatir sehingga berusaha mengatasinya secepat mungkin menurut akal dan cara kita sendiri. Kita marah dan menyalahkan Tuhan dengan berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, perihal ujian dan pencobaan yang kita alami, Yakobus berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Pada saat melihat kepanikan para murid, Yesus keras menegur, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tidak seharusnya para murid takut karena ada Yesus di tengah-tengah mereka. Bukankah mereka selalu terlibat dalam pelayanan Yesus dan melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dikerjakan gurunya selama ini? Di dalam Mazmur 124 ayat yang ke-8 dikatakan, "Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Saudaraku, mungkin sering terlontar dari mulut kita, "Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan tetapi tidak kau tolong." Kita melihat masalah itu seperti Goliat yang secara kasat mata sepertinya sulit untuk dikalahkan. Yesus rasa begitu kecil di penilaian kita, saudara. Mari kita perhatikan, saudara. Tuhan kita adalah penguasa alam semesta ini. Artinya Dia mempunyai kedaulatan penuh atas seluruh ciptaannya. Badai dan gelombang yang begitu dahsyat langsung berhenti, dan danau menjadi teduh ketika Tuhan menghardiknya. "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Ia mengajak murid-muridnya ke danau, Ia tahu akan datang badai gelombang. Ia mengizinkan hal itu terjadi untuk menguji iman mereka. Sungguhnya melalui kesulitan dan penderitaan, Tuhan ingin menjadikan anak-anaknya dewasa rohani, bukan bayi rohani, terus yang hanya bisa merengek dan selalu minta diperhatikan. Kita harus kuat menghadapi kesulitan apapun karena ada Yesus bersama kita, saudara. Dia tidak akan membiarkan kita sendiri menghadapi semua itu.
Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai sedemikian rupa sampai di luar batas kemampuan kita. Firman Tuhan berkata, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, bagaimana mungkin buah zaitun akan menghasilkan minyak bila tidak ditekan? Seharusnya kita bersyukur saudara bila Tuhan masih berkenan mendidik kita melalui masalah sehingga kita boleh mendapat pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dengan demikian, iman kita semakin bertumbuh dan pada saatnya kita beroleh kekuatan dan terlatih untuk mengerjakan segala sesuatu, yaitu pekerjaan besar yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, sehingga kami kuat dan mampu menghadapi segala macam cobaan dan ujian di dunia ini. Dan kami percaya setiap ujian yang kami alami akan mendatangkan kebaikan bagi kami, membawa kami semakin teguh berdiri, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Dan sertai kami hari ini dengan penyertaan-Mu yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat menyongsong hari yang baru. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.